Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat semua, sekarang kami menuju Desa Gihing, Kabupaten Sukamara, yang mana desa ini berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat. Nah, di sini mereka mempunyai satu wisata alam unggulan, yaitu wisata alam Bukit Jalungga, yang mana kita bisa melihat sunset dan sunrise di tempat yang sama. Oke, untuk melihat keseruannya, terus pantau terus. Nah, sekarang kita udah memasuki Desa Gihing, yang mana teman saya sedikit kelelahan karena kami naik motor dari perbatasan Kalbar yang berada di Lamandau, langsung mampir ke Desa Gihing, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Lanjut. Nah, ini sebelum kita masuk Gihing, kita akan dipertemukan dengan Sungai Mapam. Sungai ini sangat berpotensi karena banyak ikan air tawarnya. Di sini saya sudah pernah melakukan susur Sungai Mapam, yang mana saya melihat potensi hutan kiri kanannya masih bagus, walaupun tidak terlalu bagus, dan masih banyak nelayan-nelayan yang masih mencari ikan di sini. Nah, itu salah satu perahu yang digunakan masyarakat untuk menyusuri sungai mencari ikan. Oke. Ya, selamat malam teman-teman semua. Sekarang saya lagi ada di Desa Gihing bersama teman-teman Top Darwis Sungai Mapam. Sungai Mapam ya Pak? Ya, Sungai Mapam Gihing. Ya, malam ini kita ada menu apa aja, Bung Hatta? Ada ini ada sayur asam, lucung tuh Ya, kecombrang. kecombrang ya. Ikannya kecombrang. ikan baung, kas Ikan dan baung lais. sama Ini lais. kas ruku Mapam. Ini dari Sungai Mapam ya? Ya dari Sungai Mapam. Wah, ini nih yang favorit nih. Ya Itu Kerok timun. mentimun. kalau ini waktu kita berburu keladi jadi sekalian kita Ini rebung. Oh ya, ini Jabau, tadi kami menyebutnya jabau. pas ya, kami rebung. tadi nyari keladi, kebetulan kita ngambil rebung. Ini bambu muda ya. Ya. ya babu buda. Ini yang muda aja enak, apalagi yang tua ya. Ini biasa. Oh, biasa. Kapsul. Kapsul. Teh ya, teh. Hati maung. Itu Wah, Ah, ini hati maungnya nih. jengkol ya. Ini Menu kita malam ini. sambal Ya, ais. Oke, selamat makan. terus makan. Iya. mentimun ya, kerok. Bersama keluarga Ibu Santi. Yes. Santi apa? Santi Haji. Santi Haji. Santi Haji. Oke, selamat makan sahabat semua. Ya, selamat pagi sahabat semua. Sekarang kita mau sarapan nih ya Bu Santi ya. Oh iya Pak. Ya, ini yang masak nih Ibu Santi ya. Oh, semuanya Pak. Oh, semua ya. Ada apa aja nih Bu Santi? Ini ada kulit sapi Pak, Kulit sapi ya. sama terong asam ya, Terong dan petai juga. Ini Timun. timun, timun keruk. Ini sayur bening. Ini ada kerupuk goreng. Iya. Kerupuk basah goreng. Nah, ini nih makanan kesukaan Oji nih. Ikan asin. Wah, mantap nih. Ini sarapan ala Desa Gihing. Oh iya Pak. Waduh, ini udah bukan sarapan lagi nih kayak ini. Goreng itu. Udah ala-ala makan siang. Oke, selamat makan. Silakan, Bang Oji. Yuk, Nah, kita langsung langsung sarapan pagi plus. sarapan plus lah. Plus, oke, siap. Ayo Jura. Jadi ini bisa, Ayo sih. metode kayak gini kan bisa dilakukan ketika homestay udah jalan. Jadi tamu-tamu kan disuguhkan dengan hal seperti ini kan bisa. Tapi sesuai harga paket. Kalau paketnya lumayan kan, sajiannya lumayan. Kalau yang paketnya hemat ya mungkin cukup ceplok telur. Oke, selamat Ayo, Pak. sarapan pagi, selamat makan ya.
Ya teman, ini adalah tempat tinggal saya 1 malam selama di Desa Jihing. Nah ini yang punya rumah nih, Pak Hatta. Ya Pak Hatta ya. Nah, ini hasil perburuan kemarin, nyari keladi buat oleh-oleh istri tercinta di rumah. Ya sekarang kami siap-siap mau pergi ke Bukit Jalungga. Bukit Jalungga adalah salah satu destinasi wisata unggulan di Desa Jihing ini. Ya, untuk lengkapnya kita langsung aja ke Bukit Jalungga sekarang. Oke. Ya, sahabat semua, sekarang kami sudah menuju wisata alam Bukit Jalungga, yang mana kami akan melewati jalan perusahaan, karena jalan akses utama ke Bukit Jalungga yang lewat pasar itu sedikit rusak karena hujan terus setiap hari. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, jadi kami memutar lewat jalan perusahaan, dan ini tidak memakan waktu lama sahabat semua, karena dari Desa Jihing kalau lewat perusahaan itu mungkin sekitar 20-25 menit. Tapi kalau lewat jalur utamanya yang di samping pasar itu, ya mungkin nanti akan ada pelangnya, itu cuma sekitar 15 menit aja dari Desa Jihing. Oke. Sahabat semua, ini adalah simpang jalan yang menuju Bukit Jalungga, dan ini akses utamanya. Cuma karena hujan jadi kita lewat perusahaan. Kalau lewat samping pasar ini jaraknya cuma 1,4 km aja dari sini, jadi dekat sekali saudara. Jadi nggak lurus saja, tapi karena cuaca dan hujan terus, jadi kita ngambilnya jalan perusahaan. Oke, kita lanjut. Ya sahabat semua, di depan kita ini adalah pos penjagaan perusahaan perkebunan sawit, dan mereka mempersilahkan saja kalau kita mau menuju wisata alam Bukit Jalungga. Jadi jalan ini tinggal lurus saja, nanti ketemu perempatan kita ambil kanan, habis kanan terus saja lagi, karena nanti perempatan ambil kanan lagi, ya udah ketemu. Oke, pantau terus ya, jalannya lumayan sahabat semua, tapi ini jalannya udah dilapis latrit ya, atau pengerasan, jadi tidak terlalu licin, jadi kecepatan ya rata-rata 40-50 itu masih aman. Oke, kita sudah mau sampai, dan ini ada antrian truk untuk ngambil batu dan untuk pengerasan jalan yang ada di perkebunan dan juga desa. Ya sahabat semua, sekarang kami sudah berada di kaki Bukit Jalungga, dan ini merupakan pintu masuk ke atau akses ke Bukit Jalungga. Ya, ini saya ditemani oleh pemandu lokal kita sekaligus ketua Pokdarwis Rukumapam, Sungai Mapam ya, Desa Jihing, Sukamarang. Nah ini guide dari Kobar. Ini apa nih Pak? Batas. Perbatasan antara provinsi Kalimantan dan Kalimantan Barat. Ini ya. Jadi tepat di perbatasan. Sebenarnya batasnya di sana, pas persis batu itu udah. Wilayah. Ini pasangnya di sini oleh jalan kemarin. Oh ya, mungkin jalannya. Oke, ini kita masuk Pak ya. Ya, masuk. Yang kemarin pakai bos. Oh.
Ya sahabat semua, ini jalannya udah bagus ya dari pertama kali saya kesini. Dulu ini semak-semak, tapi sama Pokdaris mereka bersihkan untuk akses menuju Bukit Jalungga biar lebih nyaman. Nah ini saudara, ini kita udah mulai menanjak. Kata orang sini ini disebutnya tanjakan cinta. Kenapa Bang Hatta dikasih tanjakan cinta namanya? Jadi kalau menanjak, ini biasanya kalau yang berpasangan tuh dia pelan-pelan sama pasangannya. Oh, bergandengan Ya, tangan bergandengan gitu ya. tangan. Oh, saling menjaga. Ya, saling menjaga. Tanda Oh, kesetiaan juga. makanya dikasih nama tanjakan cinta ya. Oh. Saya kira tadi bentuknya lope-lope. Kita udah berada di pos pertama ya nih. Pertama. Pos pertama. Welcome to Bukit Jalungga. Sama sekarang lagi bubuk. Ya, Kawan. jadi sekarang ini lagi tutup ya karena pandemi. Menyesuaikan aturan. Oh iya. Lanjut. Nah, Ini jadi spot foto orang. foto. Jadi ya, Ini yang bikin teman-teman sini aja? komunitas musafir alam. Oh, yang dari Kota Nah, Waringin. ya. Ya. Bagus. Ini sudah ada ini kan. Sayang. Yang tersisa tinggal yang ini aja. Yang lain sudah Ini di apa? alam sana. Di alam lain. Alam lain. Kita langsung naik. Ini kategorinya termasuk gampang lah ya Pak Hatta ya. Untuk mendaki. Ya untuk mendaki kan. Sahabat semua, untuk mendaki Bukit Jalungga ini tidak terlalu berat ya. Mungkin kalau kita yang biasa sih mungkin sekitar 15-20 menit aja itu udah sampai ke puncak. Jadi ini untuk yang hemok-hemok, wisatawan bisa main di sini lah. Yang ini ada bawa tadi ke satu dan dua aja yang lain gak ada tempat tiketnya. Oh jadi khusus di sini aja, Ya, yang di bawah. sama yang di bawah lah. Wah ini naiknya agak lumayan nih, berapa derajat nih? Kemiringan? Ya nggak terlalu lah ya. Tapi ini lumayan udah ada pegangan, jadi bisa membantu orang-orang yang agak kesulitan untuk naik. Ya seperti saya lah.
Lah. Berarti ini teras kedua lah. Waduh, ini ada tulisan ini, jangan mengganggu. Dan ini tidak boleh dicontoh ya teman-teman, ketika kita mengunjungi tempat objek wisata atau apapun, itu dilarang untuk merusak, lagi sampai mencoret-coret seperti ini. Tapi ini bahaya juga nih lah, maksudnya di sini nih. Kalau yang kiranya membahayakan bro, jangan ini bro. Hah? Ya, sekarang kami langsung menuju ke puncak. Gimana Bang Oji jalannya? Wih, jangan ngeramput. Bohong teman-teman ya. Kita jalan dari bawah. Kalau non-stop jalan ke puncak itu kurang lebih 15 atau 20 menit lah. Jadi tidak terlalu lama juga naiknya. Nah ini bro, kalau bisa dikasih pagar lah, atau pegangan. Oh batu, batu ya. Yes, itu masih boleh lah teman. Tadi terlambat motor dalam. Enggak ano, lanjut. Terus Pak Oji, naik Pak Oji. Yang ada di depan. Gaet. Wah, ada tulisan lagi saudara. Yuk. Apa? Oji. Ya, sudah sampai di puncak. Tapi lumayan. Kalau ujung sana nggak berani lah. Nah, tapi ya itu tadi. Ya, selamat pagi menjelang siang Bang Hatta. Selamat pagi Pak Yogi. Iya. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Iya. Boleh ya nanya-nanya tentang Bukit Jalungga. Siap. Iya. Sangat siap. Ide awal nih untuk menjadikan Bukit Jalungga menjadi destinasi wisata nih apa? Ya, yang jelas kan kita kan terbentuk dari Pokdarwis nih, dari kelompok sadar wisata yang memang sebelum terbentuk kita
kita memang sudah dapat dasar ataupun ilmu-ilmu materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber, yang dalam hal ini kita difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sukamara untuk dilatih tentang dasar-dasar pengelolaan pariwisata. Nah, kebetulan kita memang ada potensi di sini, tapi pada saat itu kita masih bingung untuk memulainya. Nah, setelah ada penyampaian materi dari para narasumber dan kita juga sempat praktek di lapangan, dan akhirnya setelah pelatihan selesai, kita mulai action itu awal tahun 2020. 2020 ya. Ya. Terus dengan adanya COVID nih, apakah sangat berasa gitu kan? Ya, jadi memang kita sempat kaget karena kan awal tahun 2020 kita Pokdarwis Sungai Mapamjing itu sudah merencanakan untuk perintisan ataupun memulai pengelolaan wisata di kawasan Bukit Jalungga ini. Nah, kurang lebih berjalan 1 bulan, nggak sampai 2 bulan. Pada saat itu akhirnya adalah COVID. Ya memang pada saat itu belum ada dampak. Nah, ternyata setelah selesai bulan Maret ke April itu sudah dampak, yaitu kita terkendala tidak bisa ke tempat ini karena ada aturan dari pemerintah juga untuk menutup tempat wisata, dan Bukit Jalungga salah satunya yang ada di Kabupaten Sukamara untuk ditutup pada saat itu. Oke, tapi teman-teman di sini masih semangat ya untuk mengelola wisatanya ke depannya gitu ya. Masih ada rasa optimis kan ya? Ya pasti kita tetap optimis karena memang kita memulainya itu dari keadaan yang tidak baik ya, karena situasi kondisi awal COVID itu. Jadi ya kita harus tetap jalan terus walaupun saat ini pun belum ada kepastian juga sih, karena memang COVID ini masih menjadi kendala utama untuk bidang kepariwisataan, karena orang-orang terbatas untuk berkunjung dan kita pun juga ya tidak bisa juga untuk lebih ekstra lagi gitu, tapi tetap jalan cuman nggak bisa maksimal seperti biasanya. Ya, saat ini kan Bukit Jalungga tutup ya. Nah, otomatis ini kan memberikan waktu kepada kita, pada teman-teman Pokdarwis untuk menyusun strategi nih ke depannya supaya mungkin Bukit Jalungga banyak dikunjungi dengan menerapkan kebiasaan baru atau adaptasi new normal lah ya. Nah, dengan adaptasi baru di dunia kepariwisataan, apakah Pokdarwis siap untuk melaksanakannya? Ya, jadi yang pasti pertama kita siap ya, karena ketika kita memulai penggarapan wisata alam yang ada di wilayah Bukit Jalungga, jadi pada saat itu juga kita memulai, tidak lama ada penutupan karena COVID, dan setelah itu kita kembali diizinkan untuk personal, dan ketika kita personal kita memang sudah mengikuti aturan ataupun standar yang ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk bagi pengelola destinasi wisata. Nah, tapi setelah kita lakukan ya, kita mulai normal di era yang baru, kehidupan yang baru dalam mengelola pariwisata, tidak lama kan kembali zona merah dan ditutup kembali. Nah, saat ditutup kita memang tidak diam, jadi kita tetap ada plan terus ya, tetap jalan, bahkan dari perencanaan kita awal itu tetap kita laksanakan walaupun ya keterbatasan tidak bisa maksimalnya, karena ya mungkin orang harus dibatasi ke sini gitu kan. Terus juga karena COVID ini juga, jadi kita mungkin ada perubahan yang mungkin rencana kita awal seperti ini karena memang keadaan negara masih normal, tetapi karena COVID ya kita perlu perubahan dalam misalnya pendukung infrastruktur ya. Misalnya untuk protokol kesehatan kita perlu menjaga jarak. Jadi tempatnya pun juga nggak bisa seperti biasanya normal, jadi harus kita memang atur begitu. Oke, karena sekarang kan program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa kita harus mensukseskan program CHSE nih, misalnya clean, healthy, apa lagi? CHSE, clean, healthy, safety, dan environmental. Jadi dalam artian itu akan menjadi jaminan kita pengelola untuk mendatangkan wisatawan. Clean tadi istilahnya tadi bersih, healthy tadi sehat, safety tadi aman, dan juga environmental tadi dalam artian ada keberlanjutan atau memperhatikan dampak lingkungan. Nah, untuk ini apalagi kan Bukit Jalungga merupakan wisata alam nih, yang mana harus
lingkungannya gitu kan. Mungkin ke depan ada program untuk pengembangan ke arah pendidikan juga. Misalkan orang yang datang ke Jalungga tidak cuma menikmati alam, tapi misalnya ada sedikit pemberian materi atau sedikit pemahaman kepada wisatawan tentang konservasi. Ya, jadi memang sebenarnya kita sudah mulai menerapkan, tetapi kalau lebih apa ya, yang terus berlanjut mungkin karena ada keterbatasan untuk terus kita diizinkan buka kembali, Ya. buka kembali, jadi agak tersendat. Nah, jadi kita mulai itu biasanya dari sosialisasi, terus juga biasanya kita melibatkan komunitas-komunitas. Ketika mereka juga mau berkunjung ke tempat kita, mereka mau berwisata, dan di situ juga ada himbauan dari kita untuk mereka sekaligus mengedukasi mereka juga gitu. Ya. Mengedukasi baik mereka yang datang sebagai komunitas-komunitas itu ataupun pengunjung yang lain. Jadi kita ajak untuk mungkin menjaga kawasan sekitar, karena di sini kan alam, jadi alamnya tidak boleh dirusak ya. Ya. Seperti pohon dan lain-lain, dan juga paling utama adalah sampah, karena memang sampah ini menjadi kendala utama dalam pengelolaan wisata gitu. Iya. Nah ini kan saya perhatikan memang rata-rata bukit ini dipenuhi dengan bebatuan ya, otomatis istilahnya. Tapi di bawah tadi ada sedikit lapang. Ya mungkin bisa jadi nanti ada program adopsi pohon, istilahnya. Jadi orang yang datang ke sini bisa menanam pohon gitu kan. Jadi dia mungkin nanti bisa kembali lagi ke sini. Yang penting nanti zonanya, tempatnya mungkin disiapkan. Mungkin bisa jadi deh ya nanti ya. Ya karena saya lihat di bawah tadi masih banyak kosong bos, jalur-jalur ya. Mungkin bisa nanti orang datang sini kita siapkan bibitnya. Jadi mungkin dia donasi seikhlasnya berapa. Nah dari situ nanti akan dinamai pohon siapa. Nanti titik koordinatnya mungkin bisa dibikin. Terus nanti kita bikin minta alamat si orang itu. Jadi pertumbuhan pohonnya bisa kita laporkan. Ini pohonnya udah 1 bulan nih, udah tumbuh tunas atau tumbuh apa, ini tingginya sekian, dari awalnya sekian. Nah mungkin itu bisa jadi ide juga, karena isa untuk kependidikan ya. Bagaimana kita menanam, merawat dan menjaganya sampai tumbuh besar dan bermanfaat bagi alam sekitar gitu kan. Itu ya Pak Atta ya. Nah terus harapannya nih Pak Atta dengan adanya Bukit Jalungga gitu kan, ini apa harapannya terhadap pemerintah ataupun teman-teman masyarakat di sini apa? Ya mungkin banyak harapan ya yang kami sampaikan kepada seluruh stakeholder yang terlibat, secara khusus pemerintahan, baik itu tingkat kabupaten dan tingkat desa. Harapannya memang dukungan ya, dukungan dalam pengelolaan kawasan wisata ini agar benar-benar lebih bisa lagi menjadi tempat wisata favorit ya, yang bisa dikunjungi oleh banyak pengunjung dari lingkungan Kabupaten Sukamara ataupun dari luar. Harapannya seperti itu. Dan yang jelas memang yang paling utama yang kami perlukan adalah infrastruktur. Infrastruktur yang memang dikatakan layak. Jadi ketika pengunjung datang dari manapun, ketika ada infrastruktur juga, contohnya seperti jalan, mungkin sudah ada jalan saat ini kita akses ya, tetapi mungkin perlu peningkatan kualitas jalan jalannya, dan juga sarana lain, misalnya seperti MCK kita sudah punya, tetapi mungkin lebih ditingkatkan memenuhi standar. Jadi ketika ada teman-teman wisatawan dari luar ataupun dari manapun ya berkunjung ke sini tidak kesulitan. Itu yang harapannya ke depan. Terus juga untuk pengunjung, kita berharap pengunjung dari manapun ke tempat wisata Bukit Jalungga itu benar-benar sama-sama menjaga, mendukung kami dari Pok Darwis, kami sebagai pengelola. Karena tanpa dukungan teman-teman yang berkunjung, ya Bukit Jalungga tidak bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan di bidang wisata ya. Jadi harapannya pengunjung juga mendukung dengan ya salah satu yang mengikuti aturan-aturan yang ada, cara membuang sampah sembarangan, cara merusak kawasan konservasi dan lain-lain ya, aturan-aturan yang sudah ada tertulis, yang sudah ada kita buat dan biasanya kita pasang di kiri kanan akses ya jalan ketika mendaki juga ataupun di dasar di pos utama itu sudah ada. Jadi silakan baca di pengumuman
yang sudah kita buat gitu. Oke. Untuk memantau nih perkembangan Jalungga bisa akses kemana nih untuk media sosialnya? Ya, jadi kalau untuk media sosial kita memang belum punya secara resmi media sosial ya. Tetapi untuk saat ini saya yang langsung memang untuk informasi Jalungga di saya dan teman-teman Pok Darwis. Oh, Pok Darwis ya. Teman-teman Pok Darwis ada di Facebook, ada Instagram, ada juga TikTok. TikTok Ya, ya. tapi Wah. ke depan kita memang akan segera membuat untuk portal medsos ya. Memang Bukit Jalungga, jadi teman-teman tidak perlu sulit lagi mengenai informasi dan lain-lain terkait Bukit Jalungga. Paling lambat sekitar bulan Februari 2020 sudah ada Facebook, sudah ada Instagram. 2021 ya, 2021 sudah ada Facebook, sudah ada Instagram, minimalnya di situ. Oke, nih untuk penutup nih, Bang Hatta apa nih istilahnya? Kami dari Pok Darwis Sungai Mapam Jihing mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dari awal mendukung kami untuk bisa mengelola kawasan wisata alam Bukit Jalungga, baik itu pemerintah daerah, pemerintah desa, para narasumber yang terlibat, dalam hal ini juga HPI ya, Himpunan Pramuwisata Indonesia Kalteng, yang terus mendampingi kami, karena kalau kami tidak terus didampingi dan tidak diberikan semangat ataupun materi-materi tambahan, ya mungkin kami tidak bisa berkembang. Tapi kami bersyukur dukungan tetap ada, walaupun kami lebih membutuhkan dukungan yang lebih lagi dari apa yang ada saat ini untuk ke depan, supaya wisata Bukit Jalungga ini benar-benar mampu memberikan pelayanan terbaik. Oke, baik, Bang Hatta. Terima kasih ya. Semoga destinasi wisata Bukit Jalungga bisa berkembang lebih baik ke depannya, dan paling tidak bisa memberikan manfaat ekonomi. Istilahnya, itulah fungsinya kan. Istilahnya ada manfaat ekonomi, ada manfaat pendidikan di dalamnya, jadi bisa berkelanjutan. Jadi nggak cuma sebulan 2 bulan, tapi ini istilahnya berkelanjutan sampai anak cucu dan kedepannya lah. Oke, itu aja. Oke, para sahabat, kita udah lakukan wawancara. Nah, itu ada teman-teman Pok Darwis ya. Ini bukan wisatawan karena saat ini Bukit Jalungga masih ditutup, jadi belum dibuka untuk umum. Jadi ini kita cuma jalan-jalan aja, ngecek di sini bagaimana persiapan mereka untuk adaptasi baru. Jadi kita lihat dari bawah sampai ke atas, sudah disampaikan bahwa mereka siap untuk menerapkan adaptasi baru di kawasan Bukit Jalungga. Oke, salam pesona Indonesia, pesona Sukamara.